soal UPT yang akan kita daftar dan jurusan apa yang kita daftar. Berarti wawancara ini sudah dijabarkan. Nah, setelah kita wawancara, berarti kita nunggu hasil berarti ya. Sudah tinggal nunggu apakah kita lolos atau dipindah UPT dan yang hal lain-lainnya. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ada pertanyaan nih Mas. Tadi Mas Dendi bilang kalau ada tes tentang wawasan umum, habis itu tentang mungkin bisa dibilang tentang politik ya, perpecahan suku dan yang lainnya. Nah ini kan Mas Dendi perlu belajar. Nah kira-kira Mas Dendi mengetahui contoh soalnya atau belajarnya dari mana Mas? Untuk saya sendiri persiapan ada 4 bulan sebelumnya itu saya dari YouTube. Oke, dari YouTube. Selain dari YouTube, saya membeli buku. Persiapan si pencatar. Persiapan si pencatar. Di online shop banyak berarti. Banyak banget. Banyak banget, tinggal milih. Tinggal milih. Kalian mau si pencatar yang berhubungan darat, laut, udara, semuanya ada. Oke. Nah, tadi Mas Dendi bilang kalau ada buku yang bisa beli online. Nah, itu kira-kira menurut Mas Dendi bukunya memang banyak yang keluar, Mas? Banyak. Oke. Karena itu buku yang dijual itu dibikinnya itu oleh Taruna juga. Oke, dibikin oleh Taruna juga. Untuk yang saya beli itu dibikin oleh Taruna senior saya jauh yang sekarang sudah bekerja. Taruna tua. Iya. Senior tua, Taruna tua. Mau dibilang bukan Taruna tapi jiwanya masih Taruna. Senior tua berarti. Jadi untuk SKD itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, tapi ditambah kemungkinan. Jadi untuk SKD buku-bukunya pun yang keluar sangat sangat bisa jadi patokan. Untuk matematika dasar itu keluar semua yang saya pelajari. Bahasa Inggris dasar keluar semua. Wawasan umum juga keluar semua, dan pola penalaran itu hal baru yang saya pelajari di pencatar buku itu, dan itu keluar juga. Oke, nah mungkin dari mana Mas Dendi belajar atau persiapan kurang lebihnya sudah Mas Dendi bocorkan. Ini juga berlaku ketika Mas Dendi menghadapi ujian akademik ya. Soalnya juga dari buku itu ada atau harus beli buku baru? Nah, untuk soal-soal sendiri dari buku si pencatar yang saya beli itu kan bukunya persiapan SKD. Nah, untuk akademik sendiri ada soal-soal yang lebih merinci. Misalnya mungkin untuk SKD hanya sejumput saja, namun untuk akademik itu kita benar-benar digali soal akademik saja. Akademik digali dalam-dalam soal mata pelajaran yang kita pelajari di SMA. Nah berarti untuk dua seleksi yang berupa tentang berkaitan dengan otak ya, bisa juga seperti pengetahuan dan ilmu kita sudah di media apa Mas Dendi belajar, mungkin teman-teman sudah bisa memahami. Nah yang Mas Dendi jelaskan itu tadi seleksi ketika kita lewat jalur si pencatar, mandiri atau pola pembibitan, atau dari ketiga ini mereka sebetulnya alurnya sama atau gimana Mas? Untuk 3 jalur tersebut yang alurnya sama hanya 2, yaitu reguler dan mandiri. Sementara SKD tersebut itu sebenarnya sistemnya terpisah karena SKD itu dari pemerintah yang mengusulkan. Nah, untuk UPT yang ada itu hanya memfasilitasi, dan kemungkinan setelah lulus seleksi belajar di situ dan kembali lagi nanti setelah lulus masuk ke pemerintahan. Berarti yang saya tangkap gini Mas, dari ketiga
ketiga jalur tersebut yang sama hanya reguler sama mandiri ya? Iya, mandiri. Reguler sama mandiri. Nah kalau yang pola pembibitan ini ada ketambahan SKD tadi. Iya. Apakah benar seperti itu? Iya, benar. Berarti reguler sama mandiri ini nggak ada SKD-nya ya? Nggak ada. Tapi untuk seleksi yang lain juga sama. Iya, Cuma sama. dihilangkan SKD-nya aja. Oke. Nah, menurut Mas Dendi nih, ikut jalur pola pembibitan ataupun mandiri itu beda spesifiknya di mana, Mas? Untuk jalur reguler dan mandiri, itu beda spesifiknya. Sebenarnya seleksinya sama persis ya. Kecuali yang SKD tadi ya? Iya, kecuali yang SKD. Semuanya itu sebenarnya kalau udah berpengalaman soal kita seleksi pola pembibitan, kita kan SKD, setelah SKD baru SKB. SKB itu meliputi mulai dari samapta, kesehatan sampai wawancara. Nah, untuk reguler dan mandiri ini kita hanya seleksi SKB saja istilahnya. Semuanya sama kecuali SKD aja. Oke. Nah, boleh. Oke Mas, jadi untuk seleksi tahapan ini Ya. mungkin saat Mas Dendi butuh waktu 1 bulan ya? Iya. Mungkin butuh waktu 1 bulan. Nah untuk teman-teman nih Mas, kira-kira ada perbedaan nggak sama Mas Dendi? Mas Dendi kemarin ketemu teman-teman yang sedang ujian juga, kira-kira lebih lama atau sama sebulan? Kalau menurut Mas Dendi sendiri? Untuk ini soal pengumuman atau gimana? Dari awal sampai pengumuman. Dari SKD sampai pengumuman itu kemungkinan tergantung kebijakan ya. Tergantung kebijakan. Jadi tidak ada pastinya itu. Nah inilah serunya ketika seleksi si pencatat. Kita tidak tahu kapan pengumuman. Jadi setelah kita melalui tes, kita masih gak duduk, wah ini lolos apa enggak, ini lolos apa enggak. Dan itulah dramanya. Oke. Boleh tanya lagi nih Mas? Iya. Oke. Nah tadi Mas Dendi pas ujian SKD. Nah SKD-nya langsung keluar. Nah untuk pengumuman akhir Mas, setelah wawancara itu kan nggak langsung pengumuman, kita masih nunggu untuk di rata-rata dan di seleksi yang lainnya. Nah ketika nanti pengumuman, itu pengumumannya lewat apa Mas? Kembali lagi pengumumannya lewat portal BKN Sepencatar. Oke. Berarti lewat website ya? Mungkin dikatakan website yang kita mendaftar tadi. Oke. Untuk semua pengumuman yang kita lalui ketika proses SKD, SKB, terutama Polbit ini ya, saya membicarakan Polbit. Untuk semua proses pengumuman pola pembibitan itu hanya ada di satu portal, yaitu BKN Sepencatar. Semuanya di situ. Tidak ada website lain. Dan kemungkinan jika kalian menunggu email dan emailnya tidak masuk, berarti kalian harus rajin-rajin mengecek ke website BKN. Nanti websitenya saya taruh di description box ya. Bisa dikasih ke saya websitenya Mas ya. Oke, siap. Nah, ini Mas, saya mungkin masih ada pertanyaan nih. Nah, dari teman-teman ini biasanya sering tanya, kalau untuk kuota per tahun itu berapa Mas? Untuk dibagi menjadi 3 jurusan ya, teknik, nautik, sama tata laksana. Nah mungkin Mas Dendi bisa menyinggung soal kuota nih yang Mas Dendi ketahui. Untuk kuota sebenarnya ini agak abu-abu ya untuk kuota ya, karena kembali lagi apapun yang mencakup ke UPT atau universitas yang berbasis pemerintahan, kembali lagi tergantung keputusan pusat. Karena untuk tahun saya sendiri, tahun lalu ya berarti. Tahun lalu itu untuk jurusan saya hanya menerima kuota 24 taruna. 24 taruna? Ya. Wow, dan untuk jurusan Mas Dendi? Ya. Dan untuk tahun ini menerima 48 kuota. Jadi fleksibel ya Mas ya, tergantung kebutuhan gitu mungkin ya. Nah kalau dari segi
apa ya namanya pendaftar Mas. Iya. Kan Mas Dendi bilang pas zamannya Mas Dendi cuma diambil 24 orang. Iya. Nah itu yang daftar berapa Mas dari prodi Mas Dendi sendiri? Bisa dibilang yang mendaftar itu kalau saya bertanya-tanya ke teman-teman saya sendiri dan saya melihat di website itu ada kalau sekitar 500-an dan untuk total pola pembibitan itu di angkatan saya teknik menerima 48 kuota, nautik 48 dan TLK saya sendiri tata laksana 24 kuota. Dan dari semua kuota itu yang mendaftar 500 sampai 1000. 500 sampai 1000 kalkulasi dari semua ini. Iya. Oke, yang diambil cuman tadi yang disampaikan. Mungkin kalau kalkulasi juga sekitar 120 sampai 150. Sekitar segitu ya. Oke. Nah, Mas Dendi mungkin ada informasi nih untuk teman-teman. Barangkali Mas Dendi mengetahui contohnya kayak SMK. Nih, SMK jurusan contohnya administrasi, contohnya perhotelan gitu. Nah, sebetulnya bisa masuk nggak sih Mas di pelayaran seperti itu? Tentunya di nautik, teknik atau tata laksana. Mungkin Mas Dendi bisa mulai dari SMA dulu untuk jurusan IPA sama IPS. Untuk SMA jurusan IPA dan IPS ini hanya untuk nautik hanya menerima IPA, teknik juga IPA hanya juga menerima IPA. Dan untuk IPS itu hanya bisa masuk ke tata laksana. Dan untuk SMK sayangnya untuk jurusan perhotelan dan administrasi itu tidak bisa masuk walaupun ke tata laksana. Karena yang tata laksana ini hanya menerima IPA IPS saja. Oh, tata laksana ini hanya menerima IPA IPS. Jadi anak SMK pun nggak bisa ya? Nah, untuk SMK itu kalau ada yang dari SMK hanya bisa masuk ke teknik dan SMK-nya pun harus berbasis permesinan. Oke. Seperti mungkin SMK kendaraan ringan seperti itu ya. Nah, kalau SMK komputer kira-kira masuk nggak Mas? Ya, untuk komputer dan teknik jaringan mungkin ya, atau kelistrikan juga ya. Itu bisa ke teknik. Dan juga dari SMK pelayaran itu beberapa ada teman saya yang masuk ke nautik bisa. Kalau SMK pelayaran mungkin lebih fleksibel ya Mas ya. Lebih punya jalan mungkin ya. Jadi udah punya basic dulu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman nih kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau di Instagram Mas Dendi ataupun saya. Nanti Mas Dendi akan bantu jawab pertanyaan teman-teman, dan di kolom komentar nanti juga Mas Dendi mohon dibantu dijawab ya Mas ya. Oke, siap. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tips dari Mas Dendi nih. Barangkali teman-teman ada hal yang gak kepikiran untuk persiapan. Mas Dendi pasti punya tips yang mungkin kalian belum ketahui. Jadi stay tune di channel ini dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, komen, like, and share ke teman-teman kalian. Barangkali bisa jadi gambaran mengenai ujian ataupun seleksi yang akan kalian hadapi di PIB Semarang ataupun di UPT lain. Oke, jadi see you next time and stay tune in my channel. So goodbye.